niat ketika kita sholat. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita niat sholat, khususnya kita yang bermazhab Syafi'i, maka an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Jadi niat itu dibarengkan dengan perbuatan. Misalkan kita mau sholat, perbuatan sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, maka niat dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di situ langsung wajib dilintaskan saya sholat fardhu maghrib makmuman karena Allah, dan itu dibarengkan dengan takbir Allahu Akbar, selama lafaz Allah lintaskan. Jadi tempatnya niat, wa mahalluha al-qalbu, tempatnya itu di dalam hati. Wa talaffudzu biha, sedangkan melafadzkan niat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati dan seterusnya, sunnatun, itu hukumnya adalah sunnah. Makanya saya sampaikan kemarin, kalau ada yang pakai usolli tapi ketika takbiratul ihram dia tidak melintaskan dalam hati, sholatnya sah atau tidak? Tidak, ya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang gak pakai usolli tetapi ketika takbiratul ihram melintaskan di dalam hati, berarti sah atau tidak? Sah. Yang paling afdol gimana? Yang paling afdol pakai usolli juga ketika takbiratul ihram melintaskan dalam hati. Nah, itu pembahasan yang kemarin. Ustadz, apakah Nabi dulu pernah melafadzkan niat? Pernah Nabi melafadzkan niat. Kapan Nabi itu pernah melafadzkan niat? Pernah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi dikatakan an Anasin radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Jadi Nabi ketika melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, pernah melafadzkan niatnya. Diucapkan, saya niat haji dan umroh. Nah, karena haji itu adalah ibadah, sedangkan sholat juga ibadah, maka oleh para ulama akhirnya dikiaskan. Sesama ibadah, berarti di dalam sholat boleh melafadzkan niat, terutama bagi orang yang was-was. Allahu Akbar. Banyak orang yang was-was seperti itu. Kalau dia nggak tahu ilmunya, nggak selesai-selesai. Bahkan di pondok-pondok pesantren banyak. Allah, Allah, baru imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar. Banyak yang seperti itu. Dan kita tidak usah repot dengan masalah niat seperti itu. Jadi Nabi pernah melafadzkan niat ketika ibadah haji dan umroh. Maka karena ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah, sholat juga ibadah, maka para ulama akhirnya berpendapat boleh dikiaskan, boleh dilafadzkan. Termasuk Nabi juga pernah melafadzkan niat itu ketika berpuasa. Nabi pernah datang ke rumah salah satu istrinya, ada makanan enggak? Oh, enggak ada. Ya sudah, saya sekarang berpuasa. Dan itu dilafadzkan. Maka akhirnya kita ketika malam hari menjelang berpuasa di bulan Ramadan, akhirnya dilafadzkan bareng-bareng, nawaitu sauma ghadin, bersama-sama an adai fardhi syahri, terus itu niat yang salah. Jadi niat yang biasa kita lafalkan sering salah, gak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi sebenarnya yang benar, kalau kita lihat di dalam kitabnya ulama, sesuai dengan aturan bahasa Arab yang benar seperti ini: nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Yang benar itu nih. Kenapa kok tidak nah? Karena ini bentuk mudhaf ilaih. Kalau ini kasroh, kasroh semuanya. Dan ini kalimat menjadi kasroh karena ada kata jar mabrur, jar majrur. Oh, bingung kan? Tambah bingung. Makanya jangan nanya nek nggak paham. Jadi coba perhatikan, nawaitu sauma ghadin an. Nah, an ini membuat kasroh kalimat-kalimat yang di belakang, kalimat-kalimat yang ada di belakangnya. An adai fardi syahri
Ramadhani hadhis sanati, baru ini karena waktu fardhon lillahi ta'ala. Ustadz boleh nggak pakai nah? Boleh, tapi belakangnya berubah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana, belakangnya berubah hadhis sanata fardhon lillahi ta'ala. Loh Ustadz, saya tiap hari yang itu apakah sah? Sah. Saya cuma ngajari dikit yang benar sebenarnya Ramadhani. Makanya yang pujian-pujian itu ya salah. Ramadhana hadhis, salah itu. Sing bener Ramadhani, tapi nggak pantas ya. Karena kebiasaan salah. Loh, kita itu rumusnya jangan membenarkan kebiasaan, biasakan yang benar. Makanya nanti yang jadi imam, okay, Pak Sukaji, Abah dan lain sebagainya, kalau mimpin nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati fardholillahi ta'ala, atau nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhis sanata fardholillahi ta'ala. Itu yang benar. Loh, ngaji ini gunanya biar benar. Nek salah ojo ngeyel lu. Wah, salah ya salah, gitu aja, oke? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi pernah melafalkan niat, maka akhirnya kita melafalkan niat. Itu dikiaskan. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, kesepakatan ulama, yang keempat qiyas. Nah, jadi bukan cuma Al-Quran dan hadis saja. Gak bisa kalau kita pakai Al-Quran dan hadis. Contoh misalkan kita cuma pakai Al-Quran dan hadis, zakat fitrah di zaman Nabi pakai apa? Kurma, gandum. Di sini berubah jadi beras. Kalau cuma pakai Al-Quran dan hadis gak ada dalilnya. Makanya dikiaskan itu, karena di sana makanan pokoknya adalah kurma dan gandum, sedangkan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka beras. Gitu. Misalkan contoh lagi, narkoba itu haram atau tidak? Haram. Apakah ada dalam Al-Quran haram narkoba? Gak disebut. Yang disebut cuma khomer, karena memabukkan dan membahayakan, menghilangkan akal sehat. Dalam hadis gak disebutkan narkoba. Obat-obat terlarang gak disebutkan. Tapi itu dikiaskan karena juga bisa membuat orang mabuk, menghilangkan akal sehat. Akhirnya yang sejenis dengan itu akhirnya menjadi haram. Maka ada yang namanya sumber hukum qiyas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu review kajian yang kemarin. Sekarang kita melanjutkan berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum kita lanjut ke cara sholat berikutnya, sampai di sini review tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo. Coba kita cek niat puasa Ramadan. 1, 2, 3. Yang benar seperti itu. Nanti berikutnya diubah supaya sekalian betul. Termasuk ketika berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau imam yang mimpin jangan pakai Allahumma gfirli, itu berarti mendoakan imam sendiri. Kemudian diaminkan oleh jamaah, gak adil ke jamaah. Makanya Nabi mengatakan itu namanya pengkhianat. Kalau dia berdoa untuk dirinya sendiri kemudian diaminkan jamaah tanpa membawa namanya jamaah, pengkhianat katanya Nabi. Makanya diubah jadinya Allahumma gfir lana waliwa. Nah, itu yang salah lagi. Allahumma gfir lana waliwa lidina kasro. Allahumma gfir lana wali walidina warham. Nah, itu yang salah. Warhamhum. Mereka banyak karena orang banyak. Hum warhamhum kama. Salah lagi.
kama rabbauna, ini untuk jamak, rabbauna terus sighara. Ada ilmunya doa itu. Kalau nggak bisa, lebih baik jangan dibaca. Baca yang lain yang kita hafal aja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Intinya kalau berdoa bersama makmum harus ada nananya. Rabbi habli minas solihin, untuk diri sendiri. Diubah, tapi jangan niat mengubah Al-Quran itu, karena Al-Quran itu berubah jadi Rabbana hablana minas solihin. Jangan doa untuk diri sendiri. Kalau nggak faham cara ngubahnya, jangan dibaca. Faham sampai di sini? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu untuk diri sendiri. Yang benar gimana? Bingung kan? Ya wes, nanti aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan niat itu dilakukan ketika kita posisinya berdiri. Dan berdiri ini hukumnya wajib bagi mereka yang mampu berdiri. Sholli qa'iman, salatlah kamu dengan cara berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak mampu berdiri dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau enggak mampu duduk dengan berbaring. Kepalanya ada di sebelah utara, kakinya di selatan, menghadap ke arah kiblat seperti jenazah ketika dibaringkan. Tapi khusus sholat wajib, kalau dia mampu berdiri, wajib berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, meskipun dia mampu berdiri, boleh duduk. Sholat tarawih itu sholat sunnah. Para jamaah, karena ini malam terakhir, sudah capek semuanya, kita sholat tarawih sambil duduk. Sah atau tidak? Sah. Cuma nanti viral nanti, musola Darul Mukminin sholat tarawih di hari terakhir dengan duduk. Tapi sah, tapi pahalanya bagi dia yang mampu berdiri terus duduk, pahalanya separuh bagi yang duduk. Jadi pahalanya duduk itu separuh dari berdiri, kalau yang berbaring separuh dari duduk. Para jamaah, ini malam pertama kita sholat sambil berbaring kayak pindang itu. Loh ya sah, cuma pahalanya separuh dari duduk. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib gak boleh, kecuali bagi orang yang tidak mampu berdiri. Boleh duduk. Duduk yang paling afdol seperti apa? Duduk yang paling afdol itu dengan duduk iftirosh, seperti gambar. Nizam, kamu contoh duduk Zam di sini. Duduk iftirosh, kayak duduk tasyahud awal. Kaki jempol itu agak bisa kemana. Kalau nggak mampu gimana? Boleh nggak bersila? Boleh, silahkan bersila. Namanya nggak mampu bebas. Tapi yang paling afdol yang tadi, ya. Nggak mampu bersila boleh nggak Ustadz? Boleh. Ustadz, kaki saya itu nggak bisa kalau ditekuk. Boleh nggak selonjor? Boleh. Ustadz nggak mampu, boleh nggak jongkok? Boleh. Coba jongkok. Kayak mau BAB nek ngono ya. Tapi boleh. Yang penting itu duduk. Tapi nggak usah aneh-aneh. Okay? Kalau memang nggak mampu, ada kursi misalkan, boleh duduk sambil di kursi. Tapi yang paling afdol duduk iftirosh, tasyahud awal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.